Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia tentu menyadari bahwa kita tidak luput dari kesalahan dan dosa yang ada pada diri kita. Setiap hari kalau kita mau melakukan muhasabah, kalau kita mau menghitung dan menghisap amalan kita, maka kita pasti akan menemukan cacat. Kita pasti akan menemukan kekeliruan. Kita pasti akan menemukan kesalahan. Besar atau kecil, kesalahan itu pasti ada. Demikian pula orang lain. Orang-orang yang berada di luar diri kita juga sama pada hakikatnya dengan kita sendiri, karena sama-sama manusia. Karena itu hendaknya kita memandang manusia siapapun dia, apapun jabatannya, bagaimanapun kemuliaannya, sebagai sewajarnya manusia. Dia bisa bersalah, dia juga punya sisi kebaikan. Karena itu ketika kita melihat pendosa, tidak layak bagi kita untuk menghinakannya, karena kita pun pernah dan mungkin akan berada pada posisi itu. Sementara pendosa itu sendiri suatu saat bahkan mungkin dia bertobat dan menjadi orang yang lebih baik dari apa yang kita duga sebelumnya. Ketika kita melihat orang yang mulia, jika kita menyadarinya sebagai seorang manusia, maka kita akan memandang kebaikan yang ada pada dirinya tidak lebih dari sekedar kebaikan yang sewajarnya dimiliki oleh manusia, kebaikan yang tidak sempurna, kebaikan yang pasti diselingi oleh kesalahan, kebaikan yang pasti diselipi oleh dosa, baik kecil maupun besar. Karena itu kita tidak menjadi berlebihan di dalam memuliakan dan melihat kebaikan orang lain. Antara pendosa dan orang yang mulia sama-sama berkesempatan untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, seorang pendosa mendapat rahmat ketika dia bertobat dari dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Seorang yang mulia mendapat rahmat ketika dengan kemuliaan dan kebaikannya membuat dia tidak melupakan kesalahan yang pernah dia lakukan. Karena itu sudah sewajarnya sebagai seorang manusia yang memang tidak pernah luput dari kesalahan, kita selalu kembali bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah saja sosok tauladan, seorang manusia yang paripurna. Beliau seorang yang maksum, tidak ada dosa. Dosanya yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalaupun ada. Tetapi dalam hadis yang sering kita dengar, beliau tidak kurang beristighfar 70 kali dalam satu hari. Sosok manusia yang mulia itu berkali-kali
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah kita? Di manakah posisi kita? Kita bukan nabi, apalagi rasul. Kita juga mungkin bukan wali. Kita mungkin bukan ulama. Kita bukanlah orang-orang yang mulia. Kita semua, terutama saya, adalah orang-orang yang penuh dengan kesalahan. Karena itu, sudah sewajarnya kalau kita meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan hal yang lebih dari apa yang dilakukan Rasulullah, yaitu memperbanyak istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin pemirsa yang berbahagia, meskipun kita semua kembali kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah atas segala kesalahan yang kita lakukan, tetapi Syekh Muhammad Jamil Jahu, salah seorang ulama besar, dalam kitabnya Tadhkiratul Qulub menjelaskan bahwa meskipun banyak orang yang bertaubat, kita sama-sama bertaubat dan kembali kepada Allah, tetapi keadaan orang-orang yang bertaubat itu ternyata berbeda satu dengan yang lainnya. Beliau membagi keadaan orang yang bertaubat itu menjadi 3 macam. Yang pertama, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut terhadap azab Allah. Orang ini disebut dengan taib. Dengan kesalahan yang dia lakukan, dengan menyadari betapa banyak dosa yang sudah dia lakukan, yang sudah dia miliki, maka dia terbayang di dalam pikirannya bagaimana azab yang akan dia terima. Betapa pedihnya azab itu. Karena itu dia merasa khawatir, dia merasa takut dengan azab yang akan dia terima, karena dia menyadari bahwa dia adalah orang yang bersalah dan pantas menerima azab tersebut. Ketakutannya terhadap azab inilah yang membuat dia bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama ini disebut dengan taib. Yang kedua, yaitu orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan malu. Malu dari pandangan Allah. Malu karena sudah diberikan nikmat begitu banyak, tetapi bukan memanfaatkan nikmat itu untuk kebaikan, justru memanfaatkannya untuk maksiat dan melakukan berbagai kesalahan. Malu karena sudah menyia-nyiakan waktu untuk bertaubat. Malu karena lebih banyak melakukan keburukan dari kebaikan. Malu karena sudah berkali-kali menunda kembali kepada Allah. Malu karena sudah berkali-kali menunda panggilan Allah. Malu karena merasakan diri yang penuh dosa, yang penuh kesalahan, dalam keadaan berlumuran dengan berbagai dosa dan kesalahan. Rasa malunya inilah yang membuat dia kembali kepada Allah. Dia kembali kepada Allah dengan kepala tertunduk, dengan perasaan malu sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan munib. Yang ketiga, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengagungkan dan merasakan kebesaran Allah.
dia kembali kepada Allah bukan karena sebab yang lain, tetapi karena di hatinya merasakan kebesaran dan keagungan Allah. Apa yang dia rasakan itulah yang membuat dia bertaubat dan beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah itu membuatnya dia tersadar betapa kecilnya dirinya, betapa lemahnya keadaannya, betapa kurangnya ketaatannya kepada Allah. Kebesaran Allah inilah yang merasuk di dalam hatinya, yang kemudian membuat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia merasakan kebesaran Allah, maka semakin dia kembali. Semakin dia kembali, maka semakin tertanam keagungan dan kebesaran Allah itu di dalam hatinya. Dan itu akan membuatnya semakin kecil, semakin tunduk, dan semakin sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan Awwab. Ketiga-tiganya ini, Taib, Munib, dan Awwab, secara substansi artinya orang-orang yang taubat, orang-orang yang kembali. Tetapi keadaan mereka lah yang membuat status dan posisi mereka berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menyandang gelar dan nama yang berbeda-beda. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua kembali kepada Allah dengan salah satu di antara tiga posisi ini. Tidak ada posisi yang keempat, karena yang keempat itu bukanlah posisi orang yang bertaubat. Karena itu sudah selayaknya di bulan yang penuh rahmat dan maghfirah ini kita memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon belas kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang menjalani kehidupan ini dengan penuh keikhlasan, penuh kesabaran, dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.